Halo semuanya, kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah keyboard, salah satu keyboard flagship dari brand Corsair. Sudah terlihat ya, mungkin di sini sudah ada barangnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita cek saja keyboardnya seperti apa. Nah, ini dia, di sini sudah ada keyboard dari brand Corsair, yaitu Corsair K70 RGB Pro Wireless, dan ini adalah seri yang mini. Ini adalah salah satu keyboard dari Corsair, yaitu keyboard flagshipnya, yang mana keyboard ini dijual dengan harga kisaran 2,7 juta rupiah. Yaps, memang terbilang lumayan mahal dan bisa bilang cukup pricey, dan mungkin bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Kira-kira seperti apa fitur-fiturnya dan kenapa dijual di harga 2,7 juta rupiah? Langsung kita ulik saja dari barangnya yang satu ini. Langsung kita unboxing saja, kira-kira apa saja isi di dalam box pembeliannya. Pertama, saat kita buka, di sini kita langsung diperlihatkan oleh keyboardnya. Di sini ada keyboard Corsair K70 Mini Pro Wireless yang berwarna hitam. Kita kesampingkan dulu. Lalu di sini ada diselipkan, di sini ada safety information. Lalu di sini juga ada warranty guide. Di sini ada warranty guide-nya tentang garansinya. Lalu kita buka box di sini, kita angkat. Nah, di sini kita diberikan dua aksesoris tambahan, yaitu di sini ada pastinya kabel USB Type C itu USB Type A yang sudah nylon braided, dan juga ini tebel banget nylon braidednya, dan juga sudah diberikan velcro strap untuk merapikan kabel USB yang satu ini. Lalu di sini ada aksesoris-aksesoris, di sini ada keycap spooler, switch spooler, lalu ada tambahan escape keys untuk di bagian escape. Ini untuk mengganti escape-nya. Lalu di sini juga ada keycap spacebar tambahan yang diberikan oleh Corsair, yang mana di sini keycaps-nya akan menyala kalau kita pasangkan di keyboard kita ini dengan bagus, karena di sini bagian transparannya ini didesain secara khusus oleh Corsair gitu. Nah, di sini sudah ada keyboardnya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini layoutnya menggunakan layout 60%, dan di sini untuk bodinya di sini tidak menggunakan frame yang menutupi di bagian switchnya, melainkan di sini menggunakan frame yang kalau aku bilang itu floating ya. Jadi tidak ada top frame yang menutupi di bagian switchnya dari samping. Jadi karena itu kita bisa melihat switchnya ini dari samping dapat terlihat dengan jelas, tidak seperti keyboard-keyboard yang lain biasanya itu ada frame di bagian sampingnya. Namun untuk desain gaming, bisa dibilang desain mechanical keyboard seperti ini sudah digunakan sejak lama, alias bisa dibilang ini sempat populer di zaman dahulu. Kalau kalian ingat mungkin di Vortex series yang FX7, RX7 itu juga sepertinya seperti ini, yang tipe-tipe lama ya tipe-tipe gaming banget yang masih populernya itu switch clicky pada masa itu. Nah, Corsair K70 ini tentu saja diberikan banyak fitur oleh mereka, mengingat harganya yang 2,7 juta rupiah. Tentu saja Corsair ini mempunyai keistimewaan sendiri dibandingkan mechanical rib keyboard lainnya yang ada di pasaran. Tentu saja dengan embel-embel gamingnya. Yang pertama dari konektivitasnya sendiri, di sini tentu saja sudah triple connection, yaitu bisa menggunakan USB wired, lalu bisa menggunakan dongle 2,4 GHz yang mereka menamai sendiri, lalu juga ada Bluetooth pastinya. Nah, untuk koneksi kabelnya sendiri di sini dijamin oleh Corsair bisa memberikan kecepatan pengetikan alias kecepatan respons yang sangat tinggi, bahkan sampai 8000 Hz. Sedangkan untuk slipstream ultra speed ya, bisa dibilang di sini ada 2,4 GHz dongle yang mereka beri nama slipstream. Ini adalah 2,4 GHz dongle yang mereka gunakan juga di gadget mereka yang lain seperti di headset dan juga mouse, yaitu slipstream. Ini memberikan koneksi yang sangat low latency sehingga dapat kalian gunakan dengan sangat nyaman, bahkan kecepatannya mirip dengan kecepatan menggunakan kabel. Ini adalah teknologi kebanggaannya mereka ya, slipstream ini, karena dia menjamin
dapat memberikan response time dengan cepat, yaitu hanya tidak sampai 1 milisecond, dan juga untuk polling rate-nya ini ada di 2000 Hz ya untuk keyboard yang satu ini. Lalu dari koneksi Bluetooth-nya sendiri mereka juga memberikan embel-embel low latency, jadi bisa dibilang untuk koneksi Bluetooth-nya ini sudah sangat bagus secara di atas kertas spesifikasi seperti itu. Nah, kalau sudah wireless pasti kita akan mengandalkan dengan ketahanan baterainya juga. Untuk di sini baterainya mereka jamin dapat digunakan selama 32 jam nonstop dengan RGB menyala. Di sini overall secara body dikelilingi oleh body yang dari ABS, namun di sini bisa dibilang plastik case-nya ini, ABS-nya ini sangat berkualitas dan sangatlah bagus bisa dibilang ya. Saat aku coba flexkan sendiri di sini flexnya tidak ada sama sekali. Di sini plate-nya ini sudah menggunakan aluminium, jadi di bagian top case-nya ini sudah menggunakan aluminium karena top case-nya ini kan menjadi satu dengan plate-nya. Lalu di bagian bodi sampingnya ini menggunakan ABS plastik, lalu di bagian bawah ini dikelilingi oleh transparent case yang bisa menyala dengan RGB-nya mereka. Bisa dibilang untuk secara desain bodi keyboard ini lumayan cukup minimalis, namun memberikan kesan lekukan-lekukan gaming, lekukan-lekukan tajam gaming yang sangat bagus dari Corsair K70 yang satu ini. Kita bahas dari keycaps-nya ya, paling atas. Keycaps-nya ini sudah menggunakan PBD double shot, yang mana untuk huruf abjadnya ini transparan, dan di bagian keycaps-nya ini kita dapat melihat ada banyak shortcut yang bisa kita akses menggunakan functionnya dia. Jadi bisa dibilang ya di sini memang kalau kita lihat dari samping bawah ya ini memang sangatlah ramai. Namun kalau kita lihat dari atas ini hanya terlihat abjadnya saja. Namun untuk shortcut ini memang ini memberikan kemudahan untuk kalian pertama kali menggunakan keyboard yang satu ini. Semisal kalian tidak suka pun kita pastinya dapat mengubah keycaps ini dengan sesuka hati kita. Karena Corsair K70 Pro Mini ini walaupun 60% dia menggunakan standar layout ya. Lalu switch yang di sini menggunakan switch Cherry MX Speed Silver yang mana di sini didesain oleh Cherry MX untuk digunakan sebagai gaming ya. Jadi bisa dibilang untuk beberapa fitur yang menarik yaitu transparent housing juga yang bisa mempercantik keyboard kita dengan RGB-nya. Dia memberikan actuation karakteristik yang linear, jadi tidak clicky, tidak seperti switch gaming yang lainnya yang biasa ada di pasaran ya, yang terkenal dengan gaming itu kan selalu dengan clicky switch. Nah, turun ke bawahnya lagi di sini sudah dilengkapi dengan fitur hot swap, tapi memang sayangnya di sini hot swapnya hanya 3 pin saja. Jadi kalian bisa mengganti dengan switch-switch lainnya yang menggunakan 3 pin juga. Atau mungkin kalau kalian ingin mengganti dengan switch 5 pin, kalian bisa potong pin tambahannya itu ya di switch kalian. Lalu selain hot swapnya itu sendiri di sini PCB-nya masih north facing tentu saja karena di sini dia mengedepankan fitur RGB-nya ya. Nah, untuk RGB-nya sendiri di sini Corsair mempunyai namanya sendiri yaitu IQ atau tulisannya sih ICUE gitu ya. IQ ini dapat kita koneksikan dengan ekosistemnya mereka sendiri yaitu ekosistemnya Corsair dari IQ-nya itu sendiri. Jadi semisal kalian mempunyai aksesoris dari Corsair lainnya, ini kalian dapat mensinkronkan RGB-nya itu menggunakan software yang diberikan oleh mereka menjadi satu. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu poin plus dari Corsair nih. Dia mempunyai ekosistemnya mereka sendiri. Jadi bisa dilihat ya dari tadi ada ekosistem slipstream-nya yaitu dari wireless dongle-nya. Lalu di sini juga ada ekosistem untuk RGB lighting-nya. Dan kita tahu sendiri untuk Corsair mereka mempunyai produk yang sangat banyak. Ada headphone, ada mouse, lalu juga dia mengeluarkan RAM. Jadi bisa dibilang kalau kalian memang favorit dengan brand Corsair, ini adalah salah satu keyboard compact yang bisa mereka berikan di ranah flagship seperti itu. Nah, untuk feeling penggunaannya sendiri bisa dibilang feelingnya sangat-sangat nyaman. Aku sudah menggunakan keyboard ini selama beberapa hari dan juga aku gunakan untuk gaming santai ya. Bisa dibilang aku bukan yang kompetitif. Jadi aku gunakan untuk gaming santai seperti bermain Counter Strike, lalu juga bermain Genshin Impact, dan pengalamannya sangatlah baik. Secara typing feel bisa dibilang switch-nya ini sangatlah empuk, dan juga aku bilang masih enggak yang terlalu empuk banget sampai kayak mencet bantal gitu juga enggak. Tapi dia juga memberikan feeling pengetikan yang sangat nyaman bisa dibilang.
tidak kalah dengan keyboard-keyboard lainnya yang ada di pasar harga yang sama. Lalu untuk feeling bermain gamenya sendiri bisa dibilang sangatlah responsif. Aku menggunakan slipstream teknologinya itu dengan sangat nyaman tanpa ada latency yang sangat memengaruhi dalam bermain game. Dan juga ukurannya yang compact ini tentu saja dia memberikan pengalaman yang asik untuk kalian yang memiliki meja yang mungkin tidak begitu besar ya. Dan ini adalah sampel suara dari Corsair K70 Pro Mini Wireless ini. Nah, kira-kira siapa yang akan membeli Corsair K70 RGB Pro Mini ini? Menurutku, jika kalian memang ingin mengincar produk dari Corsair alias kalian sudah menggunakan ekosistem dari Corsair, jadi kalian sudah punya mouse ya, mungkin sudah punya headphone-nya, lalu punya perlengkapan-perlengkapan Corsair yang lain, aksesoris RGB-nya. Menurutku keyboard Corsair K70 Pro Mini ini dapat kalian pilih tentunya untuk melengkapi setup kalian. Nah, itu kalau untuk yang suka dengan ekosistemnya Corsair. Gimana kalau kalian tidak suka? Menurutku Corsair K70 Pro ini dapat kalian pinang juga kalau kalian memang bermain game kompetitif, dan menurutku fitur-fitur gaming yang diberikan oleh Corsair ini pastinya akan membantu kalian dengan pengalaman bermain game kalian di PC seperti itu ya. Nah, kira-kira apa pendapat kalian terhadap Corsair K70 Pro Mini Wireless ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan juga jika kalian sudah mempunyai keyboard yang satu ini, bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menonton video ini, like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat barang-barang review gaming menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.